Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan bahas tentang perkembangan dakwah Rasulullah. Jika kemarin kita bicara tentang perintah Rasulullah untuk melakukan dakwah secara terang-terangan, maka sekarang karena pada saat Rasulullah melakukan dakwah secara terang-terangan, di satu sisi memang pengikut beliau itu makin bertambah, tapi di sisi lain menimbulkan efek yang memang luar biasa. Perlawanan dari kaum Quraisy yang notabene adalah suku beliau, yaitu suku bangsa Quraisy gitu kan, melakukan perlawanan yang luar biasa sengit dan secara terang-terangan melakukan intimidasi, penyiksaan gitu kan, teror terhadap para pengikut Rasulullah. Dan akhirnya diputuskanlah pengikut Rasulullah untuk keselamatannya diperintahkan untuk berhijrah. Ini merupakan hijrah yang pertama kali oleh para pengikut Rasulullah selama masa kenabiannya gitu kan. Jadi dalam hal ini memang diperlukan sebuah strategi gitu ya, karena memang pada saat itu kekuatan atau para pengikut Rasulullah belum begitu banyak gitu ya. Nah, dalam hal ini dalam kondisi yang sangat sempit dan terjepit ini turun surat Al-Kahfi sebagai sanggahan terhadap berbagai pertanyaan yang disampaikan oleh orang-orang musyrik kepada Rasulullah SAW dalam keadaan memang tadi tekanan, teror, dan ataupun misalnya ancaman-ancaman baik pada Rasulullah dan terutama juga pada para pengikutnya yang baru memeluk Islam. Surat ini meliputi 3 kisah, di samping di dalamnya terkandung isyarat-isyarat yang pas dari Allah terhadap hamba-hambanya yang beriman. Jadi ini juga meneguhkan terutama kepada pengikut-pengikut Rasulullah untuk senantiasa memegang teguh apa yang sudah dirisalahkan oleh Allah lewat Rasulullah SAW. Dari surat Al-Kahfi ini tadi disampaikan ada 3 kisah setidaknya. Pertama, tentang Ashabul Kahfi yang diberi petunjuk untuk hijrah dari pusat kekufuran dan permusuhan karena dikhawatirkan mendatangkan cobaan terhadap agama, dan memasrahkan diri kepada Allah yang firman-Nya A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ini surat Al-Kahfi ayat ke-16. Wa idh i'tazalatumuhum wa ma ya'buduna illallaha fa'u ilal kahfi yanshur lakum rabbukum mir rahmatih wa yuhayyi' lakum min amrikum mirfaqa. Dan apabila kalian meninggalkan mereka dan apa yang mereka sembah selain Allah, maka carilah tempat berlindung ke dalam gua itu. Niscaya Rob kalian akan melimpahkan sebagian rahmatnya kepada kalian dan menyediakan sesuatu yang berguna bagi kalian dalam urusan kalian. Kemudian yang kedua, tentang Nabi Khidir dan Nabi Musa nih, yang memberikan suatu pengertian bahwa berbagai faktor tidak selamanya bisa berjalan dan berhasil dengan bergantung kepada real semata. Tapi permasalahannya bisa berbalik total, tidak seperti yang tampak. Jadi memang kita selalu terbuai dengan keadaan saat ini misalnya. Itu sebetulnya bagian dari ujian Allah bagaimana menguji keimanan kita. Di sini terdapat isyarat yang lembut bahwa usaha memerangi orang-orang muslim bisa membalikkan kenyataan secara total.
dan orang-orang musyrik yang berbuat semena-mena terhadap orang-orang muslim yang lemah itu bisa berbalik keadaannya. Jadi memang nanti pada suatu saat akan berbalik. Jadi nanti kita akan sampai pada pembahasan Fatu Makkah atau penaklukan kota Makkah oleh kaum muslimin. Kemudian yang ketiga dari intisari surat Al-Kahfi tentang Zulkarnain yang memberikan suatu pengertian bahwa bumi ini adalah milik Allah yang diwariskannya kepada siapapun yang dikehendakinya dari hamba-hambanya, bahwa keberuntungan hanya diperoleh di jalan iman, bukan di jalan kekufuran, bahwa dari waktu ke waktu Allah senantiasa akan menurunkan orang yang siap membela dan menyelamatkan orang-orang yang lemah, seperti Ya'juj dan Ma'juj pada zaman itu, bahwa yang layak mewarisi bumi ini adalah hamba-hamba Allah yang soleh. Nah, kemudian setelah turun surat Al-Kahfi, turun juga surat Az-Zumar yang mengisyaratkan hijrah dan menyatakan bahwa bumi Allah ini tidaklah sempit. Jadi memang untuk mengatur strategi, mengembangkan syiar, menambah juga pengikut gitu kan. Ini dalam firman surat Az-Zumar ayat 10, Allah menerangkan, menyampaikan pada Rasulullah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, lilladzina ahsanu fi hadhil dunya hasanah warudullahi wasi'ah innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Orang-orang yang berbuat baik di dunia ini memperoleh kebaikan, dan bumi Allah itu adalah luas. Sesungguhnya hanya orang-orang yang bersabarlah yang dicukupkan pahala mereka tanpa batas. Nah, dari sini kemudian memang tersiar kabar ataupun Rasulullah mengetahui sebuah kabar, ada sebuah kerajaan namanya kerajaan Habasyah. Jadi kalau sekarang ternyata memang kerajaan Habasyah itu terletak di Ethiopia, di Eropa Barat. Jadi kalau misalnya kita menelaah, ternyata disitulah awal mula Islam masuk ke Ethiopia gitu kan. Jadi di Habasyah ini terkenal karena rajanya Raja Negus atau Raja Najasyi yang berkuasa di negeri itu sebagai raja yang sangat adil, lapang hati, dan suka menerima tamu dan melindungi tamu. Nah, itu kabar ini sampai kepada Rasulullah, dan akhirnya Rasulullah memerintahkan para pengikutnya dan sahabatnya untuk hijrah ke negeri Habasyah yang terdiri dari 12 orang laki-laki dan 4 orang perempuan atau wanita yang dipimpin oleh Utsman bin Affan, yang dalam rombongan ini ikut pula Sayyidah Ruqayyah, putri Rasulullah. Dan tentunya ini akhirnya diketahui oleh kaum Quraisy dan coba menghalang-halangi, tapi memang terlambat. Karena yang 16 orang ini tadi 12 laki-laki dan 4 orang perempuan ini akhirnya bisa lolos dan pergi bertolak dengan selamat menuju negeri Habasyah. Yang di negeri Habasyah itu adalah negeri yang ada di atau Ethiopia sekarang ini gitu ya. Nah, mengetahui seperti itu memang orang-orang Quraisy makin murka gitu ya. Kemudian makin menjadi-jadi intimidasi, ancaman gitu kan. Kemudian juga penindasan terhadap orang-orang muslimin makin menjadi-jadi, bahkan tidak segan-segan melakukan penyiksaan yang tidak manusiawi gitu ya. Nah, mengetahui bahwa ada pengikut Rasulullah yang selamat dan akhirnya nyampe di negeri Habasyah, kemudian kaum Quraisy akhirnya mengutus Amr bin Al-As dan Abdullah bin Abu Rubaiyah sebelum keduanya masuk Islam.
ini mereka berdua itu merupakan salah satu yang paling cerdik gitu ya, paling cerdik dan jago dalam negosiasi tentunya. Mereka diutus untuk pergi ke negeri Habasyah. Dan negeri Habasyah ini agamanya Nasrani gitu ya. Nah, kemudian pergi, nah sebelum, dan mereka membawa barang-barang yang katakanlah memang sangat berharga gitu kan untuk mempengaruhi Raja Najasyi ini gitu kan, untuk menyerahkan orang-orang Quraisy gitu kan. Sebelum pergi kepada Raja Najasyi ini, mereka pergi kepada para uskup di sana untuk memberikan upeti, kemudian mempengaruhi bahwa di sini adalah negeri Habasyah ini kedatangan orang-orang Quraisy, orang-orang dari Arab gitu kan, yang memang mereka itu pemecah belah gitu kan, pemecah belah yang bukan tidak mungkin memberi pengaruh buruk pada negeri Habasyah di sini gitu kan, yang damai, aman, tentram gitu kan. Kemudian dan para uskup ini akhirnya terpengaruh. Kemudian utusan ini tadi, Amr bin Al-As dan Abdullah bin Abu Rubaiyah, menghadap baginda raja, kemudian menceritakan bahwa dan meminta agar orang-orang Arab dari bangsa Arab yang datang mengungsi ke Habasyah ini, yang jumlahnya 16 orang yang mendapat perlindungan dari Raja Najasyi ini, untuk diserahkan kembali, karena mereka itu orang-orang yang pemecah belah gitu kan, dan membawa risalah yang katakanlah salah gitu kan. Dan bisa jadi memang ini terjadi di negeri Habasyah gitu kan, ke negeri Habasyah. Nah, kemudian tidak begitu saja Raja Najasyi ini percaya gitu kan. Kemudian Raja Najasyi meminta kaum muslimin gitu kan yang datang, yang mengungsi ke negeri Habasyah ini, untuk mengklarifikasi apakah benar yang disampaikan ini. Nah, kemudian juga maka para muhajirin ini yang dari penampilannya sudah menampakkan kejujuran itu, sudah menghadap pada Raja Najasyi. Ja'far bin Abu Thalib yang menjadi juru bicara orang-orang muslim menjawab, "Wahai Tuan Raja, dulu kami adalah pemeluk agama jahiliyah. Kami menyembah berhala, memakan bangkai, berbuat mesum, memutuskan tali persaudaraan, menyakiti tetangga, dan yang kuat di antara kita memakan yang lemah. Begitulah gambaran kami dahulu, hingga Allah mengutus seorang rasul dari kalangan kami sendiri yang kami ketahui nasab kejujurannya, amanah kesucian dirinya. Dan beliau menyeru kepada Allah untuk menegaskan dan menyembahnya, serta meninggalkan penyembahan kami dan bapak-bapak kami terhadap batu patung. Beliau juga merintahkan kami untuk berkata jujur, melaksanakan amanat, menjalin hubungan kekerabatan, berbuat baik kepada tetangga, menghormati hal-hal yang disucikan dan darah. Beliau melarang kami berbuat mesum, berkata palsu, mengambil harta anak yatim, dan menuduh wanita-wanita yang suci. Beliau juga memerintahkan kami untuk menyembah Allah semata, tidak menyekutukan sesuatu pun dengannya. Memerintahkan kami mengerjakan sholat, mengeluarkan zakat, dan berpuasa. Dan lalu kami membenarkan, beriman, mengikuti beliau atas apapun dari agama Allah. Dan lalu kaum kami, karena kami memeluk Islam ini, agama yang dibawa, risalah yang dibawa oleh Rasulullah, oleh Muhammad, lalu kaum kami memusuhi kami, menyiksa kami, dan menimbulkan cobaan terhadap agama kami, dengan tujuan untuk mengembalikan kami pada penyembahan terhadap patung, tanpa diperbolehkan penyembahan Allah, diperbolehkan menyembah Allah, agar kami menghalalkan berbagai macam keburukan seperti dahulu. Setelah mereka menekan, berbuat semena-mena, mempersempit gerak kami, dan menghalangi kami dari agama kami, maka pun kami pergi
ke negeri Tuan dan memilih Tuan daripada orang lain, kata Ja'far bin Abu Thalib. Kami gembira mendapat perlindungan Tuan dan kami tetap berharap agar kami tidak dizalimi di sisi Tuan, wahai Tuan Raja, kata Ja'far bin Abu Thalib. Kemudian Raja Najasyi bertanya kepada Ja'far bin Abu Thalib ini, apakah engkau bisa membacakan sedikit ajaran dari Allah yang dibawa Rasulullah? Ya, jawab Ja'far, kalau begitu bacakanlah kepadaku, kata Raja Najasyi. Lalu Ja'far membacakan dengan cara menghafal dari Kaf, Ha, Ya, Ain, Shad, dan seterusnya dari surah Maryam. Demi Allah, Raja Najasyi ini langsung menangis hingga membasahi jenggotnya. Begitu pula para uskupnya hingga jenggot mereka basah oleh air mata tatkala mendengar apa yang dibacakan kepada mereka. Kemudian Raja Najasyi berkata, sesungguhnya ini dan yang dibawa Isa benar-benar keluar dari satu miskat. Pergilah kalian berdua, demi Allah aku tidak akan menyerahkan mereka. Jadi Raja Najasyi ini akhirnya mengusir Amr bin Al-As dan Abdullah bin Abu Rubaiyah, bahwa demi Allah aku tidak akan menyerahkan mereka kepada kalian berdua, dan sama sekali tidak, gitu kan. Dan bahkan Raja Najasyi memerintahkan untuk mengembalikan semua upeti yang diberikan oleh Amr bin Al-As dan Abdullah bin Abu Rubaiyah, bahwa Raja Najasyi bilang, seandainya diberikan gunung sekalipun aku tidak akan, gunung emas sekalipun aku tidak akan silau dengannya dan tidak akan menyerahkan mereka kepada mereka berdua, para utusan itu kan, gitu ya. Nah, mengetahui kegagalan ini tentunya sangat kecewa ya yang Amr bin Al-As dan Abdullah bin Abu Rubaiyah ini, gitu kan. Bahkan sempat sampai 2 kali mereka, kaum Quraisy ini, membujuk Habasyah, Raja Habasyah ini, tapi memang selalu gagal. Tentunya ini membuat kaum Quraisy makin kalut, gitu ya, bagaimana menghentikan perkembangan penyebaran agama Islam ini yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Nah, akhirnya juga kaum Quraisy mendatangi Abu Thalib nih, yang salah satu memang pelindung, gitu ya, yang melindungi Rasulullah dari kekejaman lah, gitu ya, dari kekejaman kaum Quraisy, gitu ya, bahwa mereka tidak akan bisa menzolimi Rasulullah selama Abu Thalib hidup. Tapi juga akhirnya berkali-kali sampai 2 kali Quraisy ini, bangsa Quraisy ini, kaum Quraisy ini mengancam Abu Thalib, gitu ya, untuk menyerahkan Muhammad atau ini. Tapi Abu Thalib tetap gugup pada pendiriannya, bahwa demi Allah aku tidak akan pernah menyerahkan Muhammad kepada bangsa Quraisy untuk dizalimi atau bahkan disakiti dan bahkan dibunuh, gitu kan. Nah, akhirnya juga udah habis akal ya, yang jalan terakhir bangsa Quraisy ini akhirnya juga merencanakan untuk membunuh Rasulullah SAW, gitu. Salah satu diriwayatkan adalah yang tentunya berbagai cara ya. Ini salah satu kisah, ada kisah suatu pagi ini Abu Jahal langsung sendiri, gitu, yang akan ingin membunuh Rasulullah. Ada suatu pagi Abu Jahal mengambil batu, kemudian duduk menunggu Rasulullah SAW. Orang menunggu apa yang akan dilakukan Abu Jahal. Tatkala Rasulullah SAW sedang sujud, Abu Jahal mengambil batu lalu mendekati beliau dan bermaksud menimpakan batu itu kepada kepala beliau. Tatkala jaraknya sudah dekat, tiba-tiba dia mundur dengan muka pucat dan gemetar. Kedua tangannya tak mampu menyangga batu yang dibawanya sehingga dia cepat-cepat melontarkannya. Nah, kemudian ditanya kenapa, orang-orang Quraisy ini berkata pada Abu Jahal, kenapa? Apa yang terjadi? Wahai Abu Jahal, gitu kan. Ya, jadi Abul Hakam disebutnya, gitu ya.
Kemudian aku menghampirinya seperti kukatan semalam, dan ketika dekat tiba-tiba ada seekor onta yang menghalangi diriku dan dirinya. Jadi tiba-tiba Abu Jahal ini melihat ada seekor unta yang menghalangi antara Abu Jahal dan Rasulullah gitu kan. Ibnu Ishaq menuturkan Rasulullah SAW bersabda, itulah Jibril alaihissalam. Andai kata dia mendekat lagi, Abu Jahal ini mendekat lagi, tentu Jibril akan mengambil tindakan terhadap Abu Jahal ini gitu kan. Nah, di masa-masa memang genting ini gitu kan, kemudian banyak percobaan pembunuhan pada Rasulullah, percobaan yang menyakiti para pengikutnya yang masih ada di Mekah gitu kan.